Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Hoirina Sanoropi. Saya seorang mahasiswa semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Christian maxim and the relation to humor or jokes. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ganjil pragmatics. Oke, kita lanjut ke introduction. The concept of Christian maxim. Grace maxim are a set of conversational principles proposed by the philosopher Von V. Grace in 1975 as part of his theory of implicator. They are intended to explain how people communicate effectively and how listeners interpret meaning in conversation. The maxims are part of what Grace called the cooperative principle, which suggests that participants in a conversation typically work together to understand each other. Lanjut, the next ada the four maxim. Ada 4 ya di sini. Yang pertama tuh ada maxim of quantity. Oke, apa sih maxim of quantity itu? Provide as much information as is needed for the conversation, but not more than is necessary. Contohnya tuh kayak if someone asks about the weather, you should provide relevant details. Example, it's sunny and 75 degrees rather than an egg house type report. Yang kedua ada maxim of quality. Contohnya, if someone asks if you saw a movie, you should only say yes if you actually saw it. Yang ketiga ada maxim of relation. Be relevant in your contribution to the conversation. Contohnya, if the topic is about vacation plans, discussing local restaurant would be relevant while talking about unrelated topics like your paper preparation. So would not be. Yang terakhir ada maxim of manner. Contohnya, instead of saying I went to the place where they sell food, you might say I went to the grocery store. Oke, lanjut ke the concept of humor or joke. Jadi konsepnya tuh kayak berkisar pada kemampuan, kesenangan dalam situasi yang tidak terduga atau kontradiksi ya. Jadi humor tuh bergantung pada kejutan, dimana konteks yang serius tiba-tiba beralih menjadi absurd atau mengejutkan audiens. Jadi waktunya tuh penting ya. Cara sebuah lelucon disampaikan termasuk jeda dan penekanan dapat menentukan dampak ini. Lalu ada keterhubungan juga merupakan faktor penting. Karena lelucon merujuk pada pengalaman bersama lebih diterima oleh audiens. Jadi ada permainan kata ya. Jadi bahasa yang cerdas menambah lapisan kecerdasan yang dapat meningkatkan humor. Selain itu, berfungsi juga nih humor sebagai alat untuk komentar sosial. Mengkritik norma-norma masyarakat juga bisa dengan cara yang ringan. Kayak contohnya tuh kayak roasting yang kayak di artis-artis gitu, yang kayak Kiki Saputri. Dan akhirnya humor melibatkan menggiring audiens ke satu arah sebelum memberikan twist. Jadi menciptakan pelepasan ketegangan yang seringkali menghasilkan tawa. Jadi ini tuh memberikan hiburan gitu ya. Jadi
The next is why people look at certain event or section of comedy, movie or stand-up comedy. Jadi orang tertawa tuh pada peristiwa tertentu atau bagian dari film komedi tunggal sebagai berbagai alasan. Tadi di bagian awal tuh kayak Maxim Grice, filsuf adalah prinsip yang membimbing komunikasi yang efektif. Jadi when comedian intentionally violate this maxim, it can create humor and provoke laughter. Di sini ada ini ada violation quantity atau pelanggaran jumlah, kayak misalnya seorang komedian mungkin menceritakan kisah yang dimulai dengan peristiwa biasa tetapi kemudian melebih-lebihkan detailnya menjadi tingkat yang konyol, menghasilkan humor melalui eskalasi yang tidak terduga. Lalu ada violation of quality atau pelanggaran kualitas. Maksim ini menekankan kebenaran, di mana pembicara mengatakan sesuatu yang jelas, tidak benar atau merupakan sebuah melebih-lebihkan. Misalnya nih ada seperti Prince, karakter sering membuat pernyataan yang hiperbolik. Lalu ada violation of relation atau pelanggaran relevansi. Misalnya seorang komedian mungkin mulai membahas topik serius dan kemudian tiba-tiba beralih ke anekdot konyol yang tidak terkait, menciptakan humor melalui ketidakcocokan. Lalu ada violation of manner atau pelanggaran cara. Jadi misalnya nih sebuah lelucon mungkin bergantung pada permainan kata ataupun yang mengharuskan audiens berpikir dengan cara non-linear yang dapat menciptakan efek humor ketika punchline diungkapkan. Jadi secara ringkas nih, tawa sebagai respon to comedy often stems from komedian memanfaatkan pelanggaran ini untuk menciptakan inkongruensi, kejutan, dan absurd. Jadi intinya ngejoking atau kayak komedi gitu, intinya dia tuh kayak menghibur, melebih-lebihkan, terus ada menciptakan suasana kejutan dan absurd yang merupakan elemen kunci dari humor. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat lebih menghargai mekanisme di balik mengapa lelucon tertentu dapat beresonansi dan memicu ketawa. Nah ini artikel referensinya bisa dicek juga kalau belum paham. Oke. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.